Shalom semuanya, apa kabar di rumah? Sudah bosan? Jangan khawatir, kita mau sama-sama belajar biar kita melepaskan kebosanan kita, ya. Pada hari ini, kita mau bersama-sama belajar tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Waduh, berat ya. Tapi, itu yang akan kita pelajari bersama. Bukan untuk mengambil alih pelajaran PPKN, tetapi kita sama-sama mau belajar bagaimana sih menurut pendidikan agama Kristen, terutama demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Wah, tambah berat ya. Kita mau sama-sama belajar biar nggak terlalu berat ya. Nah, kita akan mengambil dari buku pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Buku ini ada banyak dan tahun-tahunnya juga ada banyak, tapi yang kita pakai adalah revisi tahun 2018. Oleh karena itu, sebelum kita mau membahas lebih lanjut tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang nanti pasti bikin pusing, kita mau berdoa dulu yuk, biar kita dikasih hikmat sama Tuhan dan kita bisa memahami apa itu demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk kami dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan kami pada hari ini. Ya Bapa, jikalau pada hari ini kami melakukan banyak kesalahan dan dosa, kiranya Bapa sendiri yang memberkati, sehingga biarlah kami memahami dan kami meminta ampun, meminta maaf baik kepada teman yang kami sakiti maupun kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami ingin mengosongkan gelas kami ingin mengosongkan pikiran kami untuk kami bersama-sama kembali belajar dan mengisi gelas kami kembali, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa, biarlah pada siang hari ini kami semua dapat belajar, kami semua dapat memahami apa itu demokrasi, apa itu hak asasi manusia, sehingga kami semua dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih tujuan kita belajar tentang demokrasi dan HAM. Apa sih? Kenapa? Nah, yang pertama adalah supaya kita semua tahu bagaimana cara mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Lalu yang kedua, kita juga bisa memahami apa sih arti dari demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, supaya kita juga bisa memahami dan mengetahui cara mewujudkan demokrasi dan HAM, terutama sebagai remaja Kristen. Lalu yang terakhir, kita juga bisa mendiskusikan dan kita bisa memahami bagian dari Alkitab yang berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kita semua sudah tahu tujuannya, berarti kita belajar pada hari ini berpegang pada tujuan-tujuan tersebut ya, jadi jangan sampai lupa ya. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan sebuah topik yang amat penting, karena hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk dihargai sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, dan banyak lagi yang lain hak-hak asasi yang sudah kita miliki bahkan sejak kita di kandungan. Sedangkan demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting, karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua sebagai remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang punya martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu kita. Nah, di sisi lain, pembahasan ini diharapkan untuk bisa memotivasi kita semua untuk mampu membela hak asasi
dari diri kita sendiri. Tapi tidak hanya itu saja, kita sebagai remaja Kristen juga harus membela hak orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga kita juga harus bertindak proaktif dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia secara umum. Pembahasan mengenai demokrasi dan HAM tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pelajaran PPKN ya, tetapi kita mau sama-sama belajar dan memperkuat sesuai dengan pandangan Alkitab seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, pembahasan topik ini akan dilakukan secara bertahap, step by step, ya, supaya kita tidak berlari terlalu kencang atau berjalan terlalu lambat. Kita akan sama-sama membahas tentang pengertian demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau biasa kita singkat sebagai HAM, HAM, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Siapa yang mau hidup? Semua pasti mau hidup. Nah, hanya Tuhanlah memberi kehidupan, dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari bahwa dirinya punya HAM. Dirinya punya hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu saja, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM dari warga negaranya. Ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu ataupun keluarga. Ternyata ya. Adapun mengenai demokrasi, banyak pakar ilmu filsafat dan politik yang memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologisnya atau dari segi bahasanya, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalian semua pasti sudah memahami ya kalimat tersebut. Demokrasi pada mulanya dipraktekkan di Yunani melalui pemerintahan negara kota. Dalam perkembangannya kemudian, ide dasar demokrasi diadopsi oleh berbagai negara modern di dunia. Ada yang tahu siapa tokoh Yunani yang melakukan demokrasi pertama kali? Bukan Socrates atau Aristoteles ya, tetapi namanya adalah Cleisthenes. Nah, demokrasi dikenal sebagai sistem yang dipandang lebih menjamin kepentingan rakyat banyak, serta memberi peluang bagi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Kajian yang lebih mendalam mengenai demokrasi tentu saja telah kalian pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan raja atau kaisar. Pemerintahan demokrasi baru mulai muncul pada abad ke-18. Saat itu, para filsuf sepakat bahwa rakyat dapat membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Keputusan ini antara lain berbentuk kebebasan rakyat untuk memilih siapa wakil-wakil. Dalam hal ini maksudnya politikus ya, yang dipercaya untuk masuk dalam pemerintahan. Di balik pemilihan wakil-wakil rakyat ini ada harapan bahwa para wakil akan menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam sikap hidup sehari-hari terkadang sadar ataupun tidak, kita melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Berita-berita yang tersebar di media massa, baik cetak maupun elektronik, telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dapat memberikan pencerahan kepada kita semua untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama, dan memperjuangkan HAM bagi diri kita sendiri dan orang lain.
demokrasi dan hak asasi manusia melalui sebuah lagu. Kita akan bersama-sama mencoba lagu ini, kita mau nyanyi bareng-bareng. Judul lagunya adalah Jika Padaku Ditanyakan, yang di nomor 432. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus. Putranya kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Nah, dari lagu tersebut, jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan? Apa yang akan kalian beritakan? Kalau kita memberitakan ketidakadilan, ya sudah, kita tidak mencerminkan sosok seorang Kristen. Tapi, apakah kita bisa memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia? Itu balik hebat. Oleh karena itu, kita mau lihat dulu. Ada beberapa gambar di kanan ini, kalian bisa melihat. Ada 4 gambar. Kalian perhatikan dengan jelas, ya. Lalu kira-kira kalian deskripsikan di antara gambar-gambar ini, mana sih yang sekiranya ada kaitannya dengan hak asasi manusia? Kalaupun ada kaitannya dengan hak asasi manusia, kira-kira apakah di dalamnya juga ada praktek demokrasi? Ada kaitannya tidak antara demokrasi dengan hak asasi manusia? Selain itu, saya juga berharap kalian bisa melihat dari keempat gambar yang ada di samping ini, bagaimana atau apakah terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang ada di sini. Lebih baik lagi dan lebih bagus lagi kalau kalian bisa mencoba untuk menjelaskan dari jawaban-jawaban kalian tersebut. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi menuju kepada pembahasan berikutnya terkait dengan keempat gambar yang tadi. Ya, dari keempat gambar yang tadi kalian lihat, hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Kita semua dapat membaca di koran, menonton di TV, maupun melihat sendiri mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan, membakar ban, melempari aparat kepolisian dengan batu, atau bahkan tindakan lainnya. Mereka bahkan berani pukul langsung polisinya. Buat kalian yang di rumah yang mungkin punya orang tua polisi atau punya saudara polisi, tentu bisa merasakan bagaimana sakitnya. Nah, jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian dan juga tentara juga memiliki hak yang sama sebagai manusia. Membakar ban, memprovokasi aparat, melempari mereka dengan batu ataupun tindakan kekerasan lainnya telah melanggar hak mereka sebagai manusia. Memang tidak dapat diingkari bahwa seringkali aparat menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa. Sebagai manusia, mungkin mereka lelah,
putus asa menghadapi mahasiswa yang tiba-tiba berbondong-bondong berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Akhirnya, mereka pun menggunakan cara kekerasan untuk membendung demonstrasi. Akan tetapi, para pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar hak asasi manusia mereka. Setiap orang dapat menyampaikan sikapnya melalui demonstrasi secara tertib dan damai, tanpa provokasi dan kekerasan. Di dalam Alkitab, tidak dijumpai praktek demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya, agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintah Allah, agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Nah, kita mau bersama membuka dari Mazmur 133. Di sana lumayan panjang, tapi sebetulnya tidak terlalu panjang, tetapi saya berharap kalian membaca sendiri ya, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Lumayan panjang. Kita mau bacakan bersama saja ya, supaya kita semua paham. Sebetulnya ini bisa dirangkum dalam sebuah lagu, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, melalui Mazmur 133 ini kita tahu bahwa masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, tidak menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, tentu. Karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik ataupun perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Hal yang lebih penting lagi, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah melimpahkan berkat-Nya. Mengapa kita harus saling menghargai? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun atas alasan apapun. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah saja, tidak diciptakan sebagai makhluk individu saja, tetapi juga bahkan mereka diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, hal diwujudkan antara lain melalui hidup rukun sebagai sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur 133. Jika Mazmur 133 bicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 bicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Tentu kalian tahu kan cerita tentang siapa? Ya, cerita tentang Nabot ya. Rajanya namanya Raja siapa? Ya, kalian harus baca sendiri supaya kalian bisa tahu jawabannya. Nanti kalau misalnya Bu Siska beritahu sekarang semua, kalian nggak mau buka Alkitab, ya kan? Tapi itu adalah kisah tentang Nabot dan kebun anggurnya. Nah, Alkitab menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-30 dan memiliki gambar dan rupa Allah. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya, yaitu semua umat manusia, dimanapun kita berada, pada zaman apapun kita hidup, juga ikut berdosa. Apa sih? Bagaimana lagi? Sudah terjadi.
Berbeda dengan apa yang diyakini agama-agama lain, kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa manusia sudah lahir dalam keadaan berdosa. Bahkan dalam Roma 3 ayat 23-24 dinyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus berlaku buat semua orang. Tidak ada seorang manusia pun yang lebih sedikit dosanya, sehingga ia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Hal sebaliknya, tidak ada manusia yang begitu besar dosanya, yang dosanya terlalu besar, sehingga Tuhan Yesus nggak sanggup menyelamatkan. Gak ada ceritanya. Tuhan Yesus yang terlalu besar untuk menyelamatkan kita semua. Dengan kerja kerasnya sendiri mencari keselamatan, manusia nggak bisa mendapatkan keselamatan itu. Walaupun dosa yang mungkin kata kita, itu dosa kecil, nggak bisa. Kita nggak mampu. Allah melakukan pembenaran melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi jelas ya, bahwa hanya karena Tuhan Yesus melalui salib, kita bisa diselamatkan. Sekecil apapun dosa kita nggak bisa menyelamatkan diri. Sehebat apapun yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita nggak bisa. Hanya karena Tuhan Yesus disalib, sebesar apapun dosa kita, sejahat apapun kita bisa diampuni. Nah, Allah melakukan pembenaran melalui karya Tuhan Yesus. Manusia yang tadinya harus dan layak dihukum mati, kini dibenarkan melalui iman percayanya kepada Yesus. Ini adalah suatu yang luar biasa, karena dengan mudahnya Allah menyelamatkan kita semua melalui pengorbanan yang tidak mudah dari Tuhan Yesus. Ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan betapa Allah sungguh mengasihi manusia berdosa ini, misalnya dapat ditemukan di Roma 1 ayat 17, ada di Roma 3 ayat 21-22, dan ada 1 Korintus 15 ayat 57. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah membenarkan manusia yang semula ada dalam keadaan berdosa, karena Allah sangat mengasihi manusia, dan mereka dirubah menjadi orang yang bisa diselamatkan. Bisa nggak kita bayangkan betapa hebatnya sih pembenaran Allah dari kisah Tuhan Yesus, dari pengorbanan Tuhan Yesus? Kejadian ini ya dilakukan cuma-cuma. Kita nggak perlu bayar, gratis, tis. Kita semua pasti suka yang gratisan kan? Tuhan Yesus sudah kasih sesuatu yang gratis dan sangat besar, nggak bisa dihargai dengan nominal. Oleh karena itu, cuma dengan satu syarat kita bisa mendapatkan keselamatan, yaitu kita percaya pada Yesus. Pembenaran dari Allah ini bertolak belakang dengan keadaan di mana seseorang menjalani hukuman akibat sebuah kesalahan, dalam hal ini dosa. Setelah menerima penebusan, kita akan bersama-sama melihat apakah manusia setelah menerima penebusan akhirnya jadi seseorang yang mau untuk menerima Yesus di dalam kehidupannya. Mau untuk memahami bahwa di dalam kebebasan untuk memiliki damai sejahtera Allah, kita harus menjadi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita sudah tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa. Nah sekarang, setelah kita dibenarkan oleh Allah dan mengalami damai sejahteranya, apa yang sepatutnya kita lakukan? Allah membenarkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita menyimpan kasih Allah itu untuk diri kita sendiri? Atau kita mau bagi buat orang lain? Supaya orang yang bahkan belum mengenal Tuhan pun juga mengalami kedamaian yang sama seperti kita. Akhirnya memahami siapa yang menjadi juru selamatnya.
Disinilah tugas kita untuk memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Kita udah merdeka dari dosa nih. Buat kita sendiri, atau kita mau ungkapkan itu kepada orang lain juga, supaya mereka sadar bahwa mereka pun terbebas dari dosa. Nah, ketika kita sudah merdeka untuk melakukan kebenaran, tetapi kita menyia-nyiakannya, bagaimana pula perasaan Tuhan? Apakah kita pernah memikirkannya? Ada beberapa nats yang harus kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 35, lalu ada Efesus 2 ayat 10, dan juga Ibrani 13 ayat 21. Dari nats-nats tersebut, muncul pemahaman yang memandang orang lain sama. Artinya kita tidak punya derajat yang lebih berharga atau kurang berharga dibanding dengan diri kita. Kita semua tadi sudah membahas banyak hal tentang demokrasi dan hak asasi manusia, terkhusus untuk hal-hal yang menyangkut di dalam